Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang teorema faktor dan persamaan polinomial. Suku banyak Px mempunyai faktor X kurang K jika dan hanya jika Pk sama dengan 0. Sebaliknya, jika X kurang K adalah faktor dari Px, maka K adalah akar dari Px sama dengan 0 atau Pk sama dengan 0. Ngerti nggak sih baca definisinya kayak gini? Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Jadi intinya di suku banyak atau di polinomial itu tetap aja ada pemfaktorannya, ada punya faktor dan punya akar-akarnya. Ya sama kayak yang biasa kita kenal di persamaan kuadrat, misalkan nyari akar-akarnya. Nah, di suku banyak juga ada beberapa persamaannya yang punya faktor yang bisa difaktorkan dan dengan faktor rasional ya faktornya, dan memiliki akar-akar. Contoh yang pertama, tunjukkan bahwa X kurang 3 merupakan faktor dari suatu suku banyak Px sama dengan X pangkat 3 kurangi X kuadrat kurangi X kurangi 15. Di sini cara bersusun atau cara bagi kurung itu masih bisa dipakai, cara Horner juga bisa dipakai. Di sini saya pakai cara Horner aja ya. Ada di sini ya. Nah, tunjukkan bahwa X min 3 ini merupakan faktor dari suku banyak ini ya, dari Px ini. Nah, kalau misalkan syaratnya dia menjadi faktor itu jika Px-nya sama dengan 0. Jadi X kurang K itu disebut faktornya dari Px jika akarnya itu Px-nya sama dengan 0. Jadi dapat menghasilkan 0. Jadi kalau X kurang 3 kita bikin jadi pembuat 0 ya. Di sini X kurang 3 kita bikin jadi 0. Kita bikin sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3 ini kita cobain dulu. Kita substitusi nih ke Px. Kalau misalkan ke Px-nya itu hasilnya 0, berarti X kurang 3 itu merupakan faktornya. Tapi kalau selain 0, dia bukan merupakan faktor dari ini. Ingat ya, kalau difaktorkan itu pasti nanti hasilnya jadi 0 kalau dimasukin ke fungsinya ya. Pembaginya ini 3 ya. 3 kita simpan sini. Nah, ini koefisiennya kita tulis. Dicek dulu pangkatnya sudah bersusun atau belum. 3, 2, 1, 0 ya. Sudah ya, berarti aman. Di sini 1, ini negatif 1, negatif 1, negatif 15. Ini harus ditambah. Oke, 1 turunin. 1 kali 3, 3. Negatif 1 tambah 3, 2. 2 kali 3, 6. Negatif 1 tambah 6, 5. 5 kali 3, 15. Negatif 15 tambah 15, 0. Nah, ini hasilnya sudah 0. Berarti X kurang 3 itu benar merupakan faktor dari Px ini ya. Nah, karena disuruh tunjukkan, berarti kita harus memberi kesimpulan. Jadi, P X-nya itu kan tadi kita ganti sama 3 ya. Jadi, P3. Sehingga, X kurang 3 merupakan faktor dari Px. Atau kalau ditulis, Px-nya itu sama dengan X kurang 3. Nah, ini kan harus konstanta ya. Atau X pangkat 0. Berarti yang ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti plus 2X plus X kuadrat. Jadi harus bersusun ya. Nah, jadi X kuadrat tambah 2X tambah 5. Coba cek lagi kalau ini bisa difaktorkan nggak sih? Ada nggak faktornya di sini? Tidak ada ya. Di sini tidak ada hasil dari
tidak bisa difaktorkan lagi menjadi faktor rasional. Jadi kalau tidak bisa difaktorkan lagi, boleh ditulis seperti ini aja. Kedua, faktorkan suku banyak X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 tambah 2X kurangi 40 atas faktor rasional. Kalau suku banyak, pemfaktorannya itu kita identifikasi dulu koefisien dari pangkat tertingginya. Ya, kita cek koefisien dari pangkat tertingginya. Nah, berapa nih koefisien dari pangkat tertinggi? Pangkat tertinggi itu di sini X pangkat 4 ya. Koefisiennya berapa? 1. Berarti di sini 1. Oke. Kita identifikasi 1 itu hasil dari pemfaktoran berapa aja. 1 itu berarti kan bisa plus 1, bisa negatif 1. Ya kan? Nggak ada lagi ya. Nah, sekarang lihat konstantanya ini. Konstantanya itu negatif 40. Pemfaktorannya berapa aja dari 40 ini? Bisa plus minus 1, bisa 2. Ini selalu pakai plus minus ya, karena bisa positif, bisa negatif. Bisa 2, 3 bisa nggak? Nggak ya. Terus 4, 5, 8, terus berapa lagi? 10, 20, sama berapa lagi? 40. Yang plus minus ini semua ini merupakan faktor-faktornya. Jadi faktor yang mungkinnya untuk soal ini adalah konstanta, faktor dari konstanta dibagi faktor dari koefisien. Pangkat tertinggi. Nah, gini. Oke. Nah, dibagi coba. Ini semuanya kita bagi nih. 1 bagi 1. Jadi faktor yang mungkinnya itu sama dengan bisa 1 ya. Berarti bisa semuanya ya. Ini 1 bagi 1 kan 1. 2 bagi 1 2. Berarti semuanya bisa ya. Nah, berarti faktor yang mungkinnya bisa semua ini. Bedanya kalau sama yang nomor 1 yang tadi itu, di soal sudah diketahui kalau X kurang 3 merupakan salah satu faktor dari PX ini, ya kan? Jadi kita gampang langsung membagi dengan Horner, cara Horner ya. Nah, dan kalau di nomor 2, di sini ini tidak dikasih tahu, tidak diketahui sama sekali faktornya apa. Jadi makanya kita harus cari dari awal. Untuk mencari faktor, berarti kan kita harus nyari nih dari semua bilangan ini, mana yang menghasilkan 0, mana aja yang menghasilkan 0 untuk suku banyak ini. Dan nggak mungkin kita nyobain semua masukin ke sini ya kan, memakan waktu banget. Jadi kita harus paham konsep ini. Mungkin ini bisa membantu sedikitnya ya. Jika jumlah koefisien suku banyak sama dengan 0, maka salah satu faktornya adalah X-1. Jumlah koefisien suku banyak, berarti jumlahin semuanya nih. Kita cobain nih trik-triknya. Jumlahin nih semua, ini kan koefisiennya 1. Ini 4. Ya kan, ini 1 tambah 4, 5. 5 kurangi 3, 2. 2 tambah 2, 4. 4 kurangi 40, itu hasilnya tidak 0 ya. Hasilnya tidak 0 berarti faktor yang X-1 ini
bukan faktornya, jadi nggak usah dicobain. Jadi yang X min 1 ini bukan faktornya ya. Terus yang kedua syaratnya, jika jumlah koefisien pangkat genap itu sama dengan jumlah koefisien pangkat ganjil, maka salah satu faktornya X tambah 1. Oke, kita jumlahin. Yang pangkat genap dulu. Berarti yang pangkat genap itu 4, 2, sama yang ini ya, 0 masuknya ke genap. Jadi, ini koefisiennya ini 1 tambah negatif 3 itu negatif 2. Negatif 2 tambah negatif 40 itu negatif 42. Ingat-ingat ya, negatif 42. Nah, sekarang yang ganjilnya. Berarti yang 3, 1, berarti udah ya. 4 tambah 2, 6. Udah beda banget ya. Ini tidak sama dengan, berarti X plus 1 itu bukan merupakan faktornya. Berarti yang ini plus 1 udah nggak masuk, negatif 1 udah nggak masuk. Ini kita nggak usah cobain ya. Jika cara 1 dan 2 tidak ditemukan, maka cari faktor lain. Oke. Berarti yang ini lumayan lah ya, kita nggak usah cobain yang ini. Berarti faktor-faktor lainnya yang kita cobain. Oke. Kalau kayak gini caranya berarti harus dicoba 1 per 1, minimal 1 aja. Jadi 1 aja yang menghasilkan 0. Kita mau coba angka berapa nih dari semuanya? Berarti ini nggak usah dicoba ya, karena tidak memenuhi syarat ini, berarti ini udah pasti bukan faktornya. Berarti sisa bilangan yang lain. Sisa 14 bilangan yang lain, lumayan ya dari 16. Kita coba yang positif 2. Tadi kan plus minus 2. Tapi kita akan mencoba dulu yang 2. Oke, yang positifnya ya. 2 ini itu kan sebagai X ya. 2 ini kan sebagai X. Jadi kalau dibikin faktor, ini pindah disatuin, ruas kanannya dijadiin 0. Jadi X min 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2 gitu kan ya. Kita pakai cara Horner. 2 simpan sini. Ya, kita membagi dengan koefisien yang tadi ya. Itu ada 1, 4, negatif 3, 2, negatif 40 gitu ya koefisiennya. Karena sudah bersusun dari pangkat 4, 3, 2, 1, 0. Di jumlah. Kita coba dengan 2 nih. Hasilnya di sini harus 0 ya. Hasilnya harus 0 karena kita mau mencari faktornya. Kalau bukan 0 berarti 2 ini bukan faktornya. 1 simpan sini. 1 kali 2 itu 2. 4 tambah 2, 6. 6 kali 2, 12. Negatif 3 tambah 12, 9. 9 kali 2, 18. 2 tambah 18, 20. 20 kali 2, 40. Yeay, ini hasilnya 0 ya. Berarti 2 ini merupakan faktor. Nah, berarti 2 ini kan X min 2 ya. Oke, 2 ini berarti X min 2. Berarti ini sisanya ini kan ya. Oke, ini berapa nih? Berarti ini 20 kan konstanta. Ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Berarti ini X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2. Tambah 9X tambah 20. Ini sisanya masih bentuk suku banyak, ya kan? Kita cari lagi kayak tadi caranya. Ini pangkat tertingginya kan koefisiennya 1 nih. Faktor dari 1 ya 1. Untungnya kalau 1 jadi lebih mudah ya. Nah, sekarang faktor dari 20. Faktor dari 20. Itu bisa berapa aja? Bisa 1, bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 10, bisa 20. Berarti coba kita pahami konsep yang pertama. Konsep-konsep yang ini. Oke. Nah, jumlahin dulu. Jumlah koefisien suku banyak sama dengan 0. Oke. Kita jumlahin. 1 tambah 6, 7 tambah 9, 16 tambah 20. Enggak 0 ya. Berarti yang X min 1 bukan faktornya.
Terus yang kedua tadi, jumlah koefisien pangkat ganjil itu sama dengan jumlah koefisien pangkat genap. Oke, ganjil yang ini 3, 1. Berarti 1 tambah 9 itu 10. Ingat-ingat hasilnya 10. Terus yang genapnya 2 sama yang 20 ya. 6 tambah 20, 26. Itu nggak sama. Berarti yang plus minus 1 ini itu udah pasti bukan faktornya. Kita cari nih faktor lain. Kamu bebas ya, mau yang 2, mau yang 4, mau yang pokoknya negatif-negatifnya juga boleh ya. Tapi saya mau coba negatif 5. Negatif 5 ya, masukinnya polinom yang ini ya. 1, 6, 9, 20. Di sini harus hasilnya 0. Ini 1 kali negatif 5, negatif 5, 6 tambah negatif 5, 1. 1 kali negatif 5, negatif 5, 9 tambah negatif 5, 4. 4 kali negatif 5, negatif 20. Hasilnya 0 ya. Berarti negatif 5 ini faktornya. Negatif 5 itu berarti di sininya. Negatif 5 itu kan sebagai X ya. X sama dengan negatif 5. Berarti kalau pindahin nih, dibikin pembuat 0. Jadi X plus 5 sama dengan 0. Jadi negatif 5 itu dari X plus 5. Oke, udah dapat X min 2, X plus 5. Berarti ini konstanta pangkat 1, pangkat 2. Berarti X kuadrat plus X plus 4. Ini bisa difaktorkan nggak sih? Kalau persamaan kuadrat, kita bisa memfaktorkannya dengan berbagai cara ya. Bisa memfaktorkan, bisa dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, sama rumus kuadratis ya, atau rumus ABC. Ini adalah nggak pemfaktorannya? Nggak bisa ya, nggak ada pemfaktoran dari ini. Jadi hasilnya PX sama dengan faktornya berapa aja? X min 2. Terus X plus 5. Kali ini sisanya. Karena ini nggak bisa difaktorkan, jadi udah aja tulis di sini. Jadi nggak bisa difaktorkan itu maksudnya tidak bisa menghasilkan faktor yang rasional ya. Jadi sudah aja sampai sini. Gitu deh. Jadi untuk faktor-faktor rasionalnya, karena tadi dimintanya faktor rasional ya. Oke, ini faktor rasional. Jadi faktor yang rasionalnya berarti faktor-faktor yang rasionalnya hanya yang X min 2 dan X plus 5 karena menghasilkan bilangan rasional 2 dan negatif 5 ya. Kalau ini kan kalaupun difaktorkan ini bisa dengan cara rumus ABC, rumus kuadratis, dan hasilnya itu pasti bentuknya masih ada akar. Jadi itu bukan rasional ya. Nomor 3, tentukan faktor-faktor dari 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurangi x kurangi 6. Sama halnya kayak tadi ya caranya. Kita cari dulu koefisien dari pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya 3 ya, berarti koefisiennya 2. Oke, faktor dari 2 berapa aja nih? Bisa 1, bisa plus minus 2. Terus konstantanya. Konstantanya itu kan negatif 6 ya. Negatif 6. Nah, faktor-faktor dari negatif 6 itu bisa plus minus 1, bisa 2, bisa 3, bisa 6. Cara nyari faktor yang memungkinnya, faktor yang memungkinkan. Jadi kesimpulannya faktor yang mungkin dari suku banyak itu, suku banyak ini adalah yang konstanta, faktor dari konstanta dibagi dengan faktor pangkat tertingginya. Oke, satu kita bagi ya, 1 dibagi 1 itu 1. Jadi
1 masuk ya. Terus 1 dibagi 2, itu setengah. Setengah juga bisa. Terus 2 bagi 1 itu 2. 2 bagi 2 itu 1. Udah ada sini ya. 3 bagi 1 itu 3. 3 bagi 2 itu 3/2. 6 bagi 1 itu 6. 6 bagi 2, 3. 3 udah ada ya. Nah, jadi faktor-faktor yang mungkin ini. Kita pakai konsep tadi. Konsep di awal. Kalau jumlah koefisiennya itu sama dengan 0, maka salah satu faktornya X kurang 1 ya kan. Kita jumlahin nih. 2 tambah 5, 7. 7 kurang 1, 6. 6 kurangi 6, 0. Asik, ya udah dapat 0. Berarti X min 1 merupakan faktornya. Ya kan? Oke, berarti X min 1 kita simpan nih. Ini udah dapat kuncinya nih. X min 1 udah ada faktornya. Sekarang cari faktor yang ganjil genap lagi. Oke, yang ganjilnya jumlah koefisien yang pangkat ganjil itu sama dengan jumlah koefisien pangkat genap. Benar nggak sih? Coba ya. X min 1 itu kan kalau kita bikin pembuat nolnya sama dengan 0 ya. Berarti X sama dengan, kita coba pakai cara Horner untuk X sama dengan 1. Ini 1. Sini kita masukkan koefisien dari polinomnya 2, 5, negatif 1, negatif 6. Ini sudah bersusun ya, pangkatnya jangan lupa dicek 3, 2, 1, 0. Oke, jadi langsung kita tulis 2, 5, negatif 1, negatif 6. Ditambah, ini harus hasilnya 0. Kita buktikan ya. Ini 2. 2 kali 1, 2. 5 tambah 2, 7. 7 kali 1, 7. Negatif 1 tambah 7, 6. 6 kali 1, 6. Oke, hasilnya benar. Sisanya 0, berarti X min 1 ini merupakan salah satu faktornya. Nah, sisanya, berarti ini dalam bentuk kuadrat ya. Ini konstanta pangkat 1, pangkat 2. Jadi ini 2X pangkat 2 tambah 7X tambah 6. Nah, kalau udah kuadrat gini, kita bisa faktorkan sendiri ya kan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan pemfaktoran. Coba dengan pemfaktoran ya, kira-kira ini bisa nggak sih difaktorkan? Karena 2X kuadrat, di sini 2X, di sini X kalikan ini yang A sama yang C. 2 kali 6 itu kan 12. Kita kotret nih di sini. Cari perkalian 12 yang kalau ditambah itu hasilnya 7. Perkalian 12 dulu, itu kan bisa 2 kali 6 ya kan. 2 kali 6 itu nggak mungkin deh hasilnya 7 ya kan. Kalau mungkin juga 4 atau nggak 8. Terus perkalian 12, 1 kali 12 itu nggak mungkin juga. Kayaknya kalau dijumlahin hasilnya 7. Karena 12 kalau dijumlahin sama 1, 13. Kalau dikurangi, jadi 11. Berarti berapa lagi perkalian 12? 4 kali 3. Ini mungkin ya kan. 4 kali 3, 12. 4 tambah 3, 7. Nah, karena di sini ada 2, jadi yang bisa dibagi 2, salah satunya itu dibagi dengan 2. Di sini hanya 4 kan yang bisa, jadi 4 dibagi 2 itu kan 2. Nah, 2-nya itu simpan di sini. 3-nya itu simpan sini. Nah, jadi faktor-faktornya itu tadi X min 1 ini ya. Ini kan X min 1 ya. X min 1, 2X tambah 3 kali X tambah 2. Yang keempat, diketahui suku banyak 2X pangkat 3 dikurangi 3AX kuadrat tambah AX tambah B. Salah satu faktornya adalah X kurangi 1. Jika suku banyak itu dibagi oleh X tambah 2, sisanya negatif 54. Hitunglah nilai A dan B, kemudian tentukan faktor-faktor lainnya. Ini ada suku banyaknya ini. Ini soal-soal kayak gini yang banyak sering keluar ya.
suku banyaknya ini dimana masih ada A dan B yang harus kita cari dulu ya. Dan salah satu faktornya adalah ini. Nah, kalau lebih gampang itu yang ini, yang salah satu faktornya itu diketahui, ya kan? Jadi kita langsung pakai cara Horner dan ketemu sisanya. Kalau yang susah itu yang kayak tadi, yang faktornya itu sama sekali belum diketahui. Jadi kita harus benar-benar cari dari awal faktor-faktor yang mungkin ya. Jika suku banyak itu dibagi oleh X plus 2, sisanya negatif 54. Berarti ini bukan faktor ya, X plus 2, karena bersisa. Ya kan, kalau faktornya itu harus sisanya itu 0. Karena di sini sudah disebutkan salah satu faktornya adalah X min 1, berarti kita nggak usah dicoba lagi karena udah diyakini sama soalnya kalau X min 1 itu adalah faktornya. Berarti nanti menghasilkan 0 ya. Kalau dimasukin ke sini, X-nya ganti dengan 1, itu menghasilkan 0, ya kan? Jadi, untuk P1, kita substitusi sini. Anggap ini tuh PX ya. Ini anggap PX ya. Oke, sini X min 1 merupakan faktornya. Berarti anggap ini, kita bikin pembuat nolnya. Jadi X-nya nilainya itu 1. Maka P-nya yang asalnya PX, X-nya ganti sama 1. Jadi P1 kita masukin nih ke nilai yang ini, ganti X-nya dengan 1, ya kan, karena di sini PX. Jadi 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 3A kali 1 pangkat 2 tambah A kali 1 tambah B sama dengan 0 ya, karena faktornya. Oke, ini jadi 2, ini negatif 3A, ini A tambah B sama dengan 0. Ini jadi negatif 2A tambah B, kita urutkan saja ya, ini konstanta di belakang, plus 2 sama dengan 0. Ini jadi persamaan ya, negatif 2A tambah B sama dengan negatif 2. Kalau misalnya nggak enak ada min-minnya, boleh kita kali dengan negatif 1. Jadi ini 2A min B sama dengan 2. Nah, ini jadi persamaan yang pertama. Terus ada lagi nih. Suku banyak itu dibagi oleh X tambah 2, sisanya negatif 54. Berarti untuk yang X tambah 2, ini kita namakan dulu ya. Ini persamaan yang pertama. Jadi untuk yang X tambah 2, kita bikin nih pembuat 0. Jadi X-nya itu sama dengan negatif 2. Kita masukin langkahnya kayak gini. P negatif 2, ganti yang X-nya semua di sini dengan negatif 2. Yuk kita coba 2 kali negatif 2 pangkat 3 dikurangi 3A kali negatif 2 pangkat 2 tambah A kali negatif 2 tambah B sama dengan sisanya itu kan negatif 54. Negatif 2 pangkat 3 negatif 8, ini kali 2 jadi negatif 16. Ini 4 kali negatif 3A jadi negatif 12A. Ini negatif 2A tambah B sama dengan negatif 54. Ini negatif 14A plus B sama dengan ini negatif 54. Ini pindah ruas aja ya. Jadi negatif 54 tambah 16 negatif 14A tambah B sama dengan negatif 38 ya. Oke, nggak enak nih ada negatif, boleh kalikan dengan negatif 1. Menjadi 14A, ini negatif B, ini 38. Oke, kita namakan ini persamaan yang kedua. Udah ada kayak ginian nih, dua variabel,
AB, AB, ya berarti kita cari dengan eliminasi. 14A kurang B sama dengan 38. 2A kurang B sama dengan 2. Udah sama yang B-nya berarti langsung dikurang supaya 0 ya, supaya habis ya. 14A kurangi 2A, 12A. Ini habis. Ini jadi 36. Jadi A-nya sama dengan 36 bagi 12, 3 ya. Oke, A-nya 3. Substitusi, pilih yang kedua aja ya. 2A min B sama dengan 2. A-nya itu 3. Berarti ini 6. B-nya sama dengan 2. 2 kurangi 6 negatif 4. B sama dengan 4. Oke. Udah dapet A sama B-nya. Berarti ini ya, A dan B tadi yang ditanyakan ya, hitungan nilai A dan B. Oke, udah dapet. Yang ini berarti ini A, ini B, udah dapat. Terus kemudian tentukan faktor-faktor lainnya. Oke, masih ada faktor lainnya selain X-1. Berarti masukin dulu nilai A sama B-nya di sini ya. Jadi PX-nya tadi itu sama dengan 2X. PX di awal ya, yang soal itu 2X pangkat 3. Kurangi 3AX kuadrat. Tambah AX tambah B. Karena A sama B-nya tadi, A-nya itu 3, B-nya itu 4. Kita substitusi ke sini. Jadi ini tetap 2X pangkat 3. Ini 3 kali 3, X kuadrat tambah 3X tambah, karena A-nya ya, tambah B-nya 4. Nah, jadi 2X pangkat 3 ini negatif 9X kuadrat. Ini 3X, ini 4. Jadi PX-nya ini. Oke. Udah komplit ya semua. Nah, kita cari faktor yang lainnya. Ya kan? Berarti pakai cara yang tadi. Tapi karena udah ada kuncinya, salah satunya itu tadi X-1. Udah aja kita bagi aja dengan X-1. Kita bikin X-1-nya sama dengan 0. X-nya berarti 1. Oke, pakai Horner. 1. Ini koefisiennya, pangkatnya cek dulu. 3, 2, 1, 0. Oke, udah berurut. Tinggal tulis koefisiennya. Di sini hasilnya harus 0. Ini 2 kali 1 2, negatif 9 tambah 2 negatif 7, negatif 7 kali 1 negatif 7, 3 tambah negatif 7 negatif 4, negatif 4 kali 1 negatif 4, 4 tambah negatif 4 0. Oke, berarti ini sudah betul ya. Nah, sisanya ini faktornya berapa? Ini konstanta, ini pangkat 1, ini pangkat 2, jadi 2X pangkat 2 kurangi 7X kurangi 4. Nah, ini ada faktornya nggak sih? 2 kali negatif 4 kan negatif 8 nih kodrat sini. Kalau di jumlah itu harus hasilnya negatif 7. Nah, perkalian 8. Perkalian 8 yang mungkin hasilnya 7. 1 sama 8 ya kan? Tinggal posisi negatif positifnya aja. 1 kali 8. Ini 8 kan? Cuma karena ada negatif. Dan supaya hasilnya negatif 7, bakal negatifnya disimpan di sini ya. Jadi 1 kali negatif 8, negatif 8. 1 tambah negatif 8, negatif 7. Oke, bikinlah. Nih, di sini 2X, di sini X. Oke, karena ada 2 di sini koefisien, jadi salah satunya kita bagi 2. Nah, karena yang bisanya yang negatif 8, berarti negatif 8 bagi 2 itu negatif 4. Simpan sini. Yang 1 di sini. Faktor-faktor lainnya yang mungkin adalah X-1. Jangan lupa ini X-1. X-1
kali 2x tambah 1 kali x min 4. Inilah faktor-faktornya. Dan ini kalau diuraikan, Px itu kan ini ya, 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan yang ini. X min 1 kali 2x tambah 1 kali x kurangi 4. Jadi artinya ini itu cukup banyak yang ini. Faktornya kan yang ini. Nah ini kalau dikalikan semuanya hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah kalau nggak percaya coba aja kalian kalikan ya. Jadi mau dalam bentuk gini boleh, mau gini juga boleh. Sekarang ke persamaan polinomial. Persamaan polinomial itu layaknya persamaan sama kayak persamaan lainnya ya. Jadi dia juga bisa mempunyai faktor dan ada himpunan penyelesaiannya ya, dan ada akar-akar persamaannya gitu kan. Nah di sini contoh nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian persamaan x pangkat 3 kurangin 4x kuadrat kurang tambah x tambah 6. Seperti yang tadi, karena mau cari himpunan penyelesaian berarti harus cari faktornya dulu, baru cari nilai x-nya atau akar-akarnya. Ya, kita identifikasi dulu, cari koefisien dari pangkat tertinggi. Koefisien dari pangkat tertinggi 1 ya. Ya kan ini pangkat tertingginya 3, berarti koefisiennya 1. Berarti faktor dari 1 itu plus minus 1. Otomatis kita langsung lihatnya ke konstantanya aja. Ya kan, faktor dari 6. Kita coba yang cara ke 1. Jumlahkan semua sukunya. Jadi 1 tambah negatif 4, itu negatif 3, tambah 1. Negatif 2, tambah 6, itu hasilnya tidak 0 ya. Jadi cara 1 atau x negatif 1, x min 1 itu bukan faktornya. Terus yang cara kedua, bilangan ganjil, kita jumlahkan koefisiennya. Pangkat ganjilnya, sorry. Jadi ini 1 tambah 1 kan 2. Ya kan? Terus yang genapnya kita jumlahkan juga. Negatif 4 tambah 6 itu 2. Ternyata sama. Berarti faktornya itu, salah satunya itu x plus 1. Ya kan? Faktornya ya. Nah, berarti yang x plus 1 kita bikin sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Berarti untuk yang plus satunya kita nggak usah cari karena ini bukan, faktornya udah pasti bukan ya. Jadi kita pakai langsung cara Horner untuk membuktikan yang X sama dengan negatif 1. Negatif 1 sini. Berarti ini kan dicek pangkatnya 3, 2, 1, 0. Udah bersusun ya. 1, negatif 4, 1, 6. Koefisiennya 1, negatif 4, 1, 6. Di sini tambah dan hasilnya ini sisanya harus 0. 1 turunin, 1 kali negatif 1, negatif 1, negatif 4 tambah negatif 1, negatif 5. Negatif 5 kali negatif 1, 5. 1 tambah 5, 6. 6 kali negatif 1, negatif 6. 6 tambah negatif 6 itu 0. Ya, berarti ini jadi ini persamaan kuadrat ya. Ini konstanta, ini pangkat 1, pangkat 2. Jadi x pangkat 2 kurang 5x tambah 6. Bisa difaktorkan gak sih ini? Kita coba aja ya. Ini 1 dikali 6. 6. Cari perkalian 6 yang kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Berarti yang mungkin bisa 1 sama 6, bisa 3 sama 2 ya. Kayaknya 3 sama 2 ya. Coba ya. 3 kali 2 itu kan 6. Tapi kalau dijumlah supaya hasilnya negatif 5, ini berarti negatif harus dua-duanya ya kan. Negatif 3 kali negatif 2 tetap hasilnya 6. Negatif 3 tambah negatif 2 itu negatif 5. Jadi bisa difaktorkan. Ini x kuadrat, jadi sini x, ini x. Tulislah negatif 3, negatif 2. Nah, kalau negatif 1 ini kan dari sini ya, dari x tambah 1.
Berarti faktor-faktornya itu, berarti X tambah 1, faktor-faktornya ya, X tambah 1, X kurangi 3, X kurangi 2. Itu sama dengan 0. Nah, cari nilai X-nya semuanya. Di sini X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Atau ini X kurangi 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Atau X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya, atau yang biasa disingkat HP, itu biasanya diurutkan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti ini negatif 1, 2, dan 3. Oke, inilah isinya. Yang kedua, jika setengah merupakan salah satu akar dari persamaan 2x pangkat 3 kurangi 9x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0, tentukan akar-akar yang lain. Setengah nih ada ya. Udah dikasih kata kunci kayak gini berarti lebih mudah lah ya untuk nyari faktor yang lainnya. Setengah ini merupakan salah satu akarnya, berarti setengah ini merupakan faktornya. Kan? Cobain nih setengah. Karena di sini sudah merupakan salah satu akar dari persamaan ini, berarti udah pasti kalau setengah disubstitusi ke sini, X-nya itu hasilnya itu sama dengan 0. Berarti X-nya itu kan udah terbukti ya, jadi kita nggak usah cari lagi nambah-nambah kerjaan. Jadi X-nya itu sama dengan setengah. Berarti kalau kita bikin pembuat 0, jadi X min setengah sama dengan 0. Gini ya. Ini faktor yang pertama. Sekarang kita cari faktor yang lainnya. Ya kan? Ya udah dengan cara corner. Berarti ini yang setengah. Ini cek pangkatnya 3, 2, 1, 0 ya. Udah berurut, berarti tulis koefisiennya 2, negatif 9, 2, 1. Ini tambah di sini harus hasilnya 0. 2-nya turunin, 2 kali setengah 1, negatif 9 tambah 1 negatif 8. Negatif 8 kali setengah negatif 4. 2 tambah negatif 4 negatif 2. Negatif 2 kali setengah negatif 1. 1 tambah negatif 1 0 ya. Berarti sisanya ini. Ini konstanta, ini pangkat 1, pangkat 2. Jadi 2x pangkat 2 negatif 8x kurangi 2. Oke, ada nggak sih faktornya ya dari sini? Coba cek, 2 kali negatif 2 itu kan negatif 4. Kalau difaktorkan, perkalian berapa? Perkalian yang hasilnya 4, tapi kalau dijumlah negatif 8. Berapa ya? Nggak ada ya. 4-nya secara 4 lebih kecil dari 8. Berarti ini nggak ada. Nggak bisa pakai cara pemfaktoran. Kalau nggak bisa pakai cara pemfaktoran, kita punya rumus lain. Kita bisa pakai rumus kuadrat atau rumus ABC. Masih ingat rumusnya? Ini dihapus dulu ya. Rumus kuadrat atau rumus ABC, masih ingat rumusnya? Itu negatif min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ini ya rumusnya. Langsung kita substitusi. Yang ini A, ini B, ini C. Negatif B berarti negatif kali negatif 8. Plus minus akar B-nya negatif 8
Negatif 8 kuadrat kurangi 4 kali A-nya 2. C-nya negatif 2. A berarti 2 kali 2. Sama dengan ini 8 plus minus akar ini kuadratin 64. 4 kali negatif 4 kali 2 negatif 8 kali 2 negatif 2 jadi 16 per 4. 8 plus minus 64 tambah 16 itu 80 ya. Bagi 4. Akar 80 bisa kita sederhanakan jadi berapa? 16 kali 5 ya. Akar 16 kali 5 bagi 4. Akar 16 nya sendiri itu 4. Udah keluar akar 5 nggak bisa ya, jadi tetap di dalam per 4. Oke, bagi dengan 4 semuanya. 8 bagi 4 2 plus minus 4 bagi 4 1 jadi akar 5. Karena ini berlaku untuk X1 dan X2, X1 nya itu yang plusnya aja ya, 2 tambah akar 5. Dan X2 nya itu yang negatifnya 2 kurangi akar 5. Nah, jadi yang akar-akar lainnya itu yang ini. Akar-akar yang lain. Nomor 3, diketahui fungsi kubik fx sama dengan 2x pangkat 3 kurangi x kuadrat kurangi 2x tambah 1. A. Carilah titik potong kurva dengan sumbu Y dan sumbu X. B. Sketsa grafik fungsi tersebut. Yang pertama, titik potong kurva. Nah, ini tuh udah berkali-kali kayaknya kalian dapat materi ini ya. Di SMP pernah rasanya. Terus kelas 10 juga pernah ya. Fx itu kan sama dengan Y ya. Oke. Berarti untuk yang tipot sumbu Y, tipot atau titik potong ya, tipot sumbu Y, yang kita harus perlu misalkan kalau mau mencari tipot sumbu Y berarti yang dimisalin X-nya. Misal X-nya sama dengan 0, ini nggak harus 0. Angka yang gampang aja karena 0 bisa dan lebih mudah ngitungnya ya udah 0. Tapi kalau 0 sekiranya menyulitkan, nggak usah pakai 0 deh pemisalannya, bilangan yang lain boleh. Misalkan X-nya sama dengan 0. Y-nya itu kan yang ini ya. Y sama dengan 2X pangkat 3 kurangi X pangkat 2 kurangi 2X tambah 1. Tadi kan X-nya 0 ya. Berarti masukin nih semua X-nya 0. 2 kali 0 pangkat 3 kurangi 0 pangkat 2 kurangi 2 kali 0 tambah 1. Ini semua hasilnya 0 ya. Berarti sisa Y-nya sama dengan 1. Inilah memotong sumbu Y di titik X-nya 0, Y-nya 1, jadi titik 0,1. Terus yang kedua, tipot sumbu X. Berarti yang dimisalkan yang Y sama dengan 0. Ini juga nggak harus 0 ya. Y tetap masukkan dengan Y yang sama karena masih bersumber dengan soal yang sama ya. Y-nya kan 0 nih.
Berarti ini 2x pangkat 3 kurangi x kuadrat kurangi 2x tambah 1. Nah, ini berarti jadi persamaan nih. Ya kan, persamaan polinomial. Berarti cari faktornya. Nah, faktornya coba kita pakai konsep yang tadi, konsep nomor 1. Semua sukunya kita jumlahkan koefisiennya, itu hasilnya 0. Berarti faktornya salah satunya itu x min 1. Coba ya, ini 2 tambah negatif 1 itu 1. Tambah negatif 2, negatif 1. Negatif 1 tambah 1 itu 0. Nah, berarti konsep yang pertama, kita udah dapat salah satu faktornya, berarti salah satu faktornya x tambah 1 ya. X min 1 ya, karena pakai konsep nomor 1. Oke, salah satu faktornya x min 1. Kita pakai cara Horner untuk membuktikannya. Oke, ini kan x min 1 udah ketahuan nih, salah satu faktornya x min 1 sama dengan 0 ya. Berarti x-nya sama dengan 1. Kita cari nih faktornya. Dari x sama dengan 1. Ini udah bersusun belum pangkatnya? 3, 2, 1, 0. Udah ya. Berarti koefisiennya aman, kita tulis. Dan ini harus 0 hasilnya. 2 turunin, 2 kali 1, 2, negatif 1 tambah 2, 1, 1 kali 1, 1, negatif 2 tambah 1, negatif 1, negatif 1 kali 1, negatif 1, ini hasilnya 0. Sorry, ini sisanya 0, dan ini hasilnya itu, ini konstanta pangkat 1 pangkat 2, jadi 2x pangkat 2 plus x min 1. 2 kali negatif 1, kuadrat sini ya, negatif 2. Cari perkalian 2, kalau dijumlah hasilnya 1. Berarti kemungkinannya ya udah nggak ada lagi 1 sama 2 ya. Tinggal negatifnya yang di mana nih? Sini ya. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Negatif 1 tambah 2, 1. 2x kuadrat berarti di sini 2x, ini x. Oke. Yang bisa dibagi 2 mana? Ini 2 ya. 2 bagi 2 itu 1. Simpan sini 1. Negatif satunya di sini. Oke, jadi faktor-faktornya yang ini ya. X min 1, nama ini. Jadi faktor-faktornya X min 1, terus yang ini. 2X min 1 sama X tambah 1. Yang ini X sama dengan 1, atau ini berarti X sama dengan setengah, atau ini X sama dengan negatif 1 ya, gitu ya. Dibikin sama dengan 0 semuanya. Memotong sumbu X. Di titik, ada 3 titik ya. Yang pertama, X-nya 1, karena Y-nya semuanya dimisalin 0, jadi ini semua pasangan Y-nya 0 ya. Jadi 1,0. Terus setengah, 0. Dan negatif 1,0. Ini ada 3 titik. Yang B-nya tadi ini suruhnya sketsa. Sketsa berarti gambar. Anggap rupanya belum ada. Anggap baru ada koordinat kartesiusnya ya. Tadi kita kumpulkan nih. Titik potong sumbu Y-nya itu tadi yang kita dapat itu titik-titiknya itu ada titik potong sumbu Y tadi ada di 0,1. Terus yang sumbu X-nya ada yang negatif 1,0. Terus setengah, 0 sama negatif sama 1,0 ya. Oke, kita gambar dulu aja nih titik-titiknya. 0,1 berarti sini ya. Nah, sini ya 0,1. Negatif 1,0 berarti sini. Setengah 0 sini. 1,0 sini.
Anggap di sini negatif 1. Ini kan sumbu X nih, datar. Terus anggap setengahnya di sini. Di sini 1. Ambil bilangan berapapun ya. Tadi faktor-faktornya itu kan yang ini ya. Fokus ke daerah yang sebelum negatif 1. Berarti kan ada negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya. Kita ambil X-nya sama dengan negatif 2. Substitusilah biar gampang, kayaknya kesini aja. Kalau kesini ada pangkat-pangkatnya lebih ribet. Negatif 2 kesini ya. Ganti semua X-nya dengan negatif 2. Jadi ini negatif 2 kurangi 1. Negatif 2 tambah 1. Ini 2 kali negatif 2 kurangi 1. Jadi hasilnya negatif 2 kurangi 1 negatif 3. Negatif 2 tambah 1 negatif 1. Negatif 3 kali negatif 1 itu 3. 2 kali negatif 4 negatif 4 kurangi 1 negatif 5. 3 kali negatif 5 ini negatif 15. Oke, dan ini hasilnya negatif. Berarti di daerah sini hasilnya negatif semuanya. Daerah sebelum negatif 1 itu semuanya negatif sampai ke ujung ya. Sampai ke sini negatif semuanya. Terus di antara negatif 1 sampai setengah, ini banyak kan bilangannya. Ini ada 0, ada koma-komaan yang lainnya ya. Ini mau berapa? Sebenarnya lebih mudah kalau kita memisahkan X sama dengan 0 ya di sini. Tapi karena di sini diarahkannya kayaknya kurvanya ke arah negatif setengah, jadi biar nggak pusing, kita misalkannya juga ini ikutin aja negatif setengah. Substitusilah sama ke sini juga ya. Jadi negatif setengah kurangi 1 kali negatif setengah tambah 1 kali 2 kali negatif setengah kurangi 1. Sama dengan berapa ini? Langsung aja hasilnya 1,5. Ini kan positif ya, berarti daerah di sini itu positif. Di antara setengah sampai 1, ini mau dimisalin berapa? Di sini coba kita lihat. Ini kayaknya ambil di tengah-tengah, jadi kayaknya 3/4 ya. Setengah sama 1, tengah-tengahnya 0,75. 0,75 itu 3/4, jadi kita misalkan X-nya itu 3/4 ya, atau 0,75. Masukinlah ke sini. 3/4 kurangi 1. 3/4 tambah 1. 2 kali 3/4 kurangi 1. Jadi hasilnya ini boleh pakai kalkulator, negatif 0,22 ya. Berarti daerah sini negatif ya. Ini tadi positif, ini daerah sini positif ya. Negatif. Terus untuk daerah 1 ke sana, di sini kita lihat gambarnya. Ini 2 yang dimisalin ya, berarti X-nya sama dengan 2. 2 kurangi 1, 2 tambah 1, 2 kali 2 kurangi 1. Jadi hasilnya 9 ya. 9 itu positif, berarti daerah sini positif, semuanya positif gitu ya. Oke. Nah, baru di sini udah ada tandanya nih, berarti kan negatif 2 itu pasangannya sama negatif 15. Negatif 2 dengan negatif 15. Sini ya, ke bawah ya. Nah, situ. Berarti tarik kurva dari situ. Atau titikin dulu lah, titikin dulu. Negatif 2, negatif 15. Terus negatif setengah, 1/2. Negatif setengah itu sini. Dengan 1/2. 1/2 di sini. Oke, titikin dulu di sini. Terus yang 3/4 dengan negatif 0,22. 3/4 di sini, 0,22 di sini ya, perkiraan yang negatif 0,22. Nah, di sini tandain. Terus 2,9. Ini 29-nya sini. Oke, tandain. Nah, udah dari sini, berarti kan kalau negatif itu kan dari bawah ya, berarti ya. Ke arah positif, berarti naik. Ke arah positif naik.
Ini sampai sini tadi ya titiknya. Terus ternyata ke sini ya, ke bawah ke sini negatif kan, berarti turun dari sini. Ini kan negatif turun di sini. Terus positif lagi, berarti naik lagi. Nah, gitu gambarnya ya. Hubungan akar-akar polinomial dengan koefisien suku. Ada persamaan kuadrat. Bentuknya gitu kan ya, kalau persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kalau persamaan kuadrat pasti menghasilkan akar-akarnya ada 2, X1 dan X2. Sehingga nanti bentuknya jadi seperti ini. X kuadrat tambah B per A, X tambah C per A, sama dengan 0. Masih ingat? Jumlah akar-akarnya, kalau akar-akarnya dijumlah berarti X1 tambah X2, itu rumusnya sama dengan negatif B per A. Kalau dikalikan, hasil kali akar-akarnya itu X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Ya. Nah, gimana kalau untuk yang suku banyak berderajat 3 misalkan? Maka akar-akarnya pun ada 3. X1, X2, dan X3. Dan bentuk persamaannya nanti jadi seperti ini. X pangkat 3 tambah P1X kuadrat tambah P2X tambah P3 sama dengan 0. P1, P2, P3 di sini. P1, P2 itu nilai koefisien ya. P3 juga koefisien. Karena X pangkat 0 itu 1, jadi P3 itu konstanta. Nah, kalau untuk berderajat 3, gimana nih cara nyari jumlah akar-akarnya? Juga hasil kali akar-akarnya. Oke, kita selidiki di sini ya. Persamaan suku banyak berderajat 3. Nah, ini. Ini kan bentuk umum dari polinomial berderajat 3 ya. Ini akan ekuivalen karena berderajat 3 itu menghasilkan 3 akar-akar juga. Jadi pasti di sininya, karena di sini koefisiennya 1, X pangkat 3 berarti di sini semuanya 1 ya, X-nya. Jadi yang pertama itu akan menghasilkan X1, yang kedua X2, yang ketiga X3. Jadi seperti ini. Dan kalau dikalikan, ini semua akan menghasilkan seperti ini. Kalau nggak percaya, coba kalikan aja sendiri ya. Sehingga kita bisa simpulkan, kalau X1 tambah X2 tambah X3 yang ini, itu nilainya sama dengan, ini kan karena pangkat 2 ya, berarti sama dengan P1. Karena di sini negatif ya. Karena ini tadi hasilnya negatif, di sini X1 tambah X2 tambah X3 itu hasilnya sama dengan, karena ada negatif, sini negatif, dengan P1. Betul? Oke. Terus yang kedua, X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 ini kan X ya, itu sama dengan P2. Ya kan? Terus yang ketiga, X1 kali X2 kali X3 yang ini itu sama dengan P3. Karena di sininya negatif, berarti jadi negatif P3. Dari sini kita bisa simpulkan, jadi semuanya kita pakaiin rumus negatif 1, pangkat 1. Karena ini untuk P1, urutan yang ke-1. Kalau untuk yang kedua, pangkat 2. Urutan yang ketiga, pangkat 3. Gitu. Jadi hasilnya benar ya. Kalau negatif 1 pangkat 1 itu kan negatif ya. Negatif P1. Betul ya. Negatif 1 kuadrat itu kan 1. 1 kali P2, P2. Betul ya. Terus negatif 1 pangkat 3 itu kan negatif 1 hasilnya. Kali P3 berarti negatif P3. Betul ya. Berarti semakin nanti kalau ada P4, P5 gitu, rumusnya juga sama. Berarti kalau ada P4, negatif 1 pangkat 4, P4. Berarti jadi negatif 1 pangkat 4 jadi positif ya. Jadi P4. Kalau
P5 berarti nanti negatif 1 pangkat 5 kali P5. Negatif 1 pangkat 5 itu kan negatif 1. Negatif 1 kali P5 berarti negatif P5. Ya kan? Itu juga jadi ke bawahnya sama. Polanya seperti itu. Kita harus hafal polanya di sini ya. Dan yang ini disebut jumlah akar-akarnya untuk yang berderajat 3 ya. Jumlah akar-akarnya itu yang ini. Karena semuanya dijumlah akar-akarnya. Terus ini jumlah hasil kali setiap 2 akar-akarnya. Oke, ini hasil kali kan ya. Hasil kali 2 akar. Oke, hasil kali dari 2 akar. Jumlahnya itu berarti rumusnya ini. Terus yang ketiga, ini hasil kali akar-akarnya. Ini semuanya dikalikan kan. Jadi ini hasil kali akar-akarnya. Rumusnya seperti ini untuk yang berderajat 3. Nah, bagaimana kalau yang berderajat lebih dari 3? Itu polanya masih sama ya. Misalkan berderajat N. Karena N itu bisa berapapun ya. Kalau yang berderajat 2 sama 3 tadi kita udah contohin, udah kita pelajari. Jadi ini yang berderajat N, artinya yang lebih dari 3 aja. Nah, polanya masih sama. Di sini bentuk polinomialnya, bentuk umumnya seperti ini. X pangkat N. Jadi N-nya bisa berapapun. Misalkan X pangkat 4 ya. Berarti ini suku yang keduanya P1X pangkat 4 kurangi 1 jadi X pangkat 3. Suku yang keduanya jadi X pangkat 2. Ngurangin aja tuh sini jadi X pangkat 1 sampai konstanta akhirnya, ya kan? Sama dengan 0. Berlaku, kayak tadi juga nih, ini sama. Berarti kalau jumlah akar-akarnya itu negatif 1 pangkat P1. Karena di sini P1 ya, dimulai dari P1 ya semuanya. Terus ini jumlah hasil kali 2 akar ya, karena ini 2 akar ya. Berarti ini pangkat 2, terus ini jumlah hasil kali 3 akar. Berarti ini negatif 1 pangkat 3, P3. Terus ini sampai ke akhir, kalau misalnya ada 4 akar, 5 akar, berarti terus saja P3, P4, dan seterusnya sampai yang terakhir itu hasil kali akar-akarnya. Sampai yang terakhir itu ini. Kalau yang untuk berderajat 3, yang terakhirnya itu hasil kali akar-akarnya gini ya. Dan berlaku untuk yang berderajat N juga diakhiri dengan hasil kali akar-akarnya. Nah, berlaku seperti ini. Jadi, hasil kali semua akar-akarnya itu rumusnya negatif 1 pangkat N kali Pn. Berapapun N-nya. Gitu ya. Jadi ini masih terus aja panjang. Kalau misalnya N-nya itu 4, artinya berderajat 4 ya. Berarti menghasilkan akar-akarnya itu X1, X2, X3 dan X4. Berarti ada 4. Nah, di sini berarti P4-nya itu merupakan hasil yang terakhirnya, berarti yang gini. Hasil kali akar-akarnya. Tapi kalau misalnya berderajat 5, berarti nanti sampai P5 ya. Diketahui persamaan suku banyak, X pangkat 3 kurangi 9X tambah M sama dengan 0. Tentukan M jika 2 akarnya kembar dan 2 akarnya berlawanan. Ini bisa, kemungkinannya suka ada ya. Ada akarnya yang kembar, ada akar yang berlawanan. Karena suku banyaknya pangkat 3. Oke, 9X plus M sama dengan 0. Maka nanti hasilnya itu dia mempunyai, jangan lupakan ini, dia mempunyai akar-akar X1, X2, dan X3. Ya kan? Ada 3 akar-akarnya. Oke, kita urutkan dulu, kita susun pangkatnya. Udah berurut belum? Ini kan pangkat 3, ini pangkat 1. Berarti pangkat 2-nya 0 ya. Koefisiennya. Berarti ini X pangkat 3. Pangkat 2-nya berarti kan 0X kuadrat gitu ya. Kurangi 9X plus M sama dengan 0. Oke, kita pakai P1, P2 kayak tadi ya. Berarti di sini 0-nya ini P1. Negatif 9-nya ini
P2. Terus yang M-nya itu ini P3. Untuk yang A, 2 akarnya kembar. Karena di sini ada 3 akar, berarti 2 diantaranya itu akarnya sama. Anggap, misalkan, yang samanya itu, yang kembarnya itu, X1 dan X2. Berarti X1 sama dengan X2. Anggap gitu ya. Maka, karena berada 3, pakai yang ini. Yang pertama, jumlah semua akarnya. Yang kedua, jumlah hasil kali dari setiap 2 akar. Yang ketiga, hasil kali akar-akarnya. Oke. Ini ingat-ingat ya, sama dengan P1, P2, P3 ya. Negatifnya jangan lupa. Ini negatif P1. Pokoknya kalau yang ganjil, itu pasti negatif. Jadi ini kan P1, ganjil ya. Jadi negatif P1. P2 kan genap. Jadi positif P2. Terus ini P3 kan ganjil ya. Jadi negatif P3. Kita hafalkan konsep ini ya. Maka untuk penjumlahannya, yang pertama itu X1 tambah X2 tambah X3. Itu kan tadi sama dengan negatif P1. Kan? Nah, X1 tambah X2, ini kan X1 dengan X2-nya sama nih ceritanya. Cuma nggak tahu kan berapa bilangannya. Jadi karena sama, anggap dua-duanya ini X1. Jadi X1 tambah X1 itu kan 2X1 tambah X3. 2X1 tambah X3 ini kan sama dengan negatif P1. P1-nya itu 0. Berarti 2X1 tambah X3 itu 0. Terus yang kedua, hasil kali 2 akar kan ya, jumlah hasil kali 2 akar. Tadi X1 kali X2. Ini 2 aja yang dijumlah. Berarti yang kedua bisa aja X1 kali X3. Ini yang ketiganya berarti X2 kali X3 gitu ya. Nah, hasil kali 2 akar. Ini kan 2 akar ya. 2 akar. Yang penting yang dikalinya beda-beda ya. Beda-beda pasangan. Oke, tadi ini kan sama dengan P2 ya. X1 dengan X2 ini kan ceritanya sama ya. X1 sama dengan X2. Dan anggap X2-nya itu X1 lah ya. Jadi X2-nya itu X1. Jadi ini X1 kali X1 itu kan X1 kuadrat. Terus ini tetap X1 kali X3 ya. Nah, terus yang ini X2-nya. Karena X2 tadi sama kayak X1, anggap ini X1 kali X3. Sama dengan P2-nya itu tadi negatif 9. Oke, ini kan sama ya. Jadi ini X1 kuadrat tambah 2X1 X3 sama dengan negatif 9. Gini ya, ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, ini 1, itu 2, 3. Yang dikali ya, hasil kali akar-akarnya, berarti semuanya dikali akar-akarnya. Ini kan menghasilkan negatif P3, karena ganjil ya, jadi negatif. Jadi di sini, karena X1 dan X2 sama, jadi anggap yang X2 ini X1. Jadi X1 kali X1 kali X3. Jadi kan X1 kuadrat X3 gitu ya. Sama dengan P3-nya itu M, berarti negatif M. Ini persamaan yang ketiga. Persamaan yang ke-1. Ini persamaan ke-2. Dan ini persamaan ke-3. Kita substitusi. Persamaan 1 dan 2. Dari persamaan 1 dan 2, kita substitusi nih. Persamaan satunya itu kan 2X1 tambah X3 sama dengan 0.
Terus yang persamaan 2 itu X1 kuadrat tambah 2X1 X3 sama dengan negatif 9 ya. X1 kuadrat tambah 2X1 kali X3 sama dengan negatif 9. Yang memungkinkan substitusinya yang mana? Yang ini nih. Yang ini kita cari nilainya. Kalau kita mau nyari X3 itu sama dengan negatif 2X1. Substitusi yang ini. Oke. Ke yang ini. Substitusi. Jadi X1 kuadrat tambah 2X1 X3 sama dengan negatif 9. X1-nya tetap ya, X1 kuadrat tambah 2X1 X3-nya ini negatif 2. X1 sama dengan negatif 9. Ini X1 kuadrat tambah 2 kali negatif 2 negatif 4. X1 kuadrat sama dengan negatif 9. Jadi ya, ini udah sejenis, sukunya udah sama. Jadi ini bisa dikurangi, jadi negatif 3. X1 kuadrat sama dengan negatif 9. X1 kuadrat sama dengan negatif 9 bagi negatif 3. Itu 3. X1-nya plus minus akar 3. Ya kan? Dan untuk udah ketemu X1-nya segini, substitusi ke sini. Jadi X3 sama dengan negatif 2X1. Yang ini ya. Nih. X3 sama dengan negatif 2, X1-nya plus minus akar 3. X3-nya plus minus 2 akar 3. Itu ya, X3-nya. Udah dapat X1 segini, X3-nya segini. Nanti ya langsung masukin aja nilainya untuk nyari M. Tadi itu X1 kuadrat kali X3 itu kan sama dengan negatif M ya. X1-nya tadi itu plus minus akar 3. Kuadrat berarti ya. Dikali X3-nya itu plus minus 2 akar 3 sama dengan negatif M. Berarti ini kalikan. Jadi ini kan kuadratin dulu ya. Ini jadi 3 plus minus 3. Dikali plus minus 2 akar 3 sama dengan negatif M. Berarti M-nya sama dengan 3 kali 2, 6 ya. Berarti ini plus minus. Karena negatif masuk ke sini ya. Plus minus 6 akar 3. Jadi M-nya segini deh. Ini untuk yang A. Sekarang yang B. Nah, cari nilai M untuk versi 2 akarnya berlawanan. 2 akarnya berlawanan, ingat ya. 2 akarnya berlawanan. Kita misalkan nih, kalau berlawanan itu berarti kan kalau yang satu positif lawannya negatif. Berarti yang B, misalkan X1 sama X2 lagi aja ya. Karena 2 akarnya berarti ya cuma ada 2, X1 dan X2 misalkan ya. Karena berlawanan, kalau misalnya X1-nya positif berarti X2-nya negatif ya. Nah, gini ya. X1 sama dengan negatif X2. Pakai cara yang tadi, yang pertama akarnya jumlahkan dulu. X1 tambah X2 tambah X3. Itu kan sama dengan negatif P1. Oke. Karena berlawanan ya, misalkan ini X1. Anggap X2-nya itu kan
berlawanan dari X1, berarti kalau X1 nya positif, X2 nya negatif, jadi anggap ini negatif X1 gitu ya, sama dengan negatif X1 tambah X3 negatif P1, P1 nya tadi 0 ya, jadi di sini 0. Ini habis kan, berarti ini sisa X3 sama dengan 0, ya kan? Terus kita cari, karena udah dapat ini udah langsung ketemu X3 nya 0, berarti kita harus cari X1 nya berapa, ya kan? Kita langsung aja cari yang hasil kali akar-akarnya, nggak usah yang jumlah hasil kali 2 akar, itu nggak usah, kita skip aja karena nanti ujungnya kan ke sini ya, tetap cari M-nya ya. Oke, hasil kali itu kan X1 kali X2 kali X3 ya kan. Itu sama dengan negatif P3. Ini langsung yang keduanya di skip karena nggak perlu ya, nggak perlu persamaan lagi. Jadi X2-nya itu kan negatif X1 ya kan, kali negatif X1 kali X3 sama dengan P3-nya itu M ya, jadi negatif M. Oke, ini semuanya dikalikan nih, ini jadikan negatif X1 kuadrat kali X3 sama dengan negatif M. X3-nya sendiri itu 0. 0 kali X1 kuadrat itu kan udah pasti 0 ya. Jadi M itu sama dengan 0. Ya udah, ini hasil yang kedua. M-nya sama dengan 0, udah ketemu deh. Ya, alhamdulillah sampai di sini dulu video untuk materi kali ini. Berarti sampai di persamaan polinomial. Intinya kalau teorema faktor dan persamaan polinomial itu sama-sama mencari faktornya ya. Persamaan polinomial untuk mencari himpunan penyelesaian pasti butuh faktornya. Jadi tetap aja harus cari faktor. Tapi kalau untuk teorema faktor berarti soal-soalnya itu hanya diminta sampai nyari faktor, biasanya kayak gitu ya, sampai nyari faktor, jadi tidak sampai nyari akar-akarnya atau nyari x-nya berapa. Nah gitu. Dan biasanya faktor-faktor yang dicari itu berupa faktor rasional, jadi kalau nggak bisa difaktorkan sudah aja cukup sampai di situ kalau untuk nyari teorema faktor. Tapi kalau diminta nyari akar-akar, yang mau gak mau kalau nggak bisa dengan cara pemfaktoran berarti pakai rumus kuadrat atau rumus ABC. Oke, gitu ya. Semoga kalian paham ya dan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah nulis, salah menyebutkan, salah hitung, mohon segera dikoreksi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.